Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Eka Nurfalidah dengan NIM 401180226. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas F semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu tentang melakukan suatu usaha ataupun suatu bisnis. Di sini saya memilih menjadi seorang reseller. Kenapa saya memilih menjadi seorang reseller? Karena menurut saya, seorang reseller tidak perlu mengeluarkan modal yang cukup besar, walaupun modal itu berasal dari diri sendiri. Tugas reseller itu sendiri yaitu hanya memasarkan produk dari supplier, mencari konsumen untuk membeli produk tersebut, dan mengantarkan produk pesanan dari konsumen. Biasanya, reseller yang selalu menyetok produk dari supplier. Terkadang ada juga reseller yang tidak menyetok produk dari supplier, sehingga di saat ada pesanan dari konsumen, reseller selalu mengambil barang ataupun produk di supplier. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mekanisme dari seorang reseller dan bagaimana cara menghitung laba ataupun rugi yang saya dapatkan dari usaha reseller tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari seorang reseller. Pertama, seorang reseller harus memasarkan produk dari supplier. Di sini saya memasarkannya lewat media sosial, salah satunya yaitu WhatsApp. Kenapa saya memilih memasarkan lewat media sosial? Karena menurut saya, dengan perkembangan teknologi saat ini, media sosial menjadi media yang sangat efektif untuk meningkatkan penjualan dan dapat meningkatkan pendapatan perekonomian dalam suatu usaha. Setelah itu, para konsumen mulai tertarik dengan produk yang saya promosikan lewat WhatsApp, sehingga mereka mulai memesan produk makanan tersebut kepada reseller, bukan kepada supplier utama. Setelah konsumen memesan produk tersebut lewat reseller, reseller mulai menghubungi supplier untuk memesan pesanan dari konsumen melalui chat WhatsApp dan memperjelaskan jumlah banyak pesanan yang dipesan oleh konsumen. Pesanan akan diambil oleh reseller di saat produk itu sudah ready ataupun sudah siap. Selanjutnya, setelah reseller menghubungi supplier untuk memesan pesanan dari konsumen, reseller akan mengambil pesanan dari konsumen yang masih di tangan supplier. Reseller akan meminta nota pembayaran dan melakukan transaksi. Reseller akan melakukan transaksi pembayaran jika barang tersebut sudah diterima oleh reseller. Ini ada salah satu bukti pembayaran ataupun nota pembayaran dari supplier untuk reseller sebelum melakukan transaksi pembayaran kepada supplier. Selanjutnya, jika barang ataupun produk sudah di tangan reseller, reseller akan mengirimkan pesanan kepada konsumen dengan selalu menjaga pesanan tersebut sampai tangan konsumen. Konsumen akan melakukan transaksi pembayaran jika barang yang diinginkan sudah diterima oleh konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mendapatkan laba ataupun rugi dari usaha reseller yang saya jalankan. Di sini sudah ada laporan pendapatan usaha pada reseller dimsum, di mana pada laporan ini saya sebagai reseller memesan dimsum sebanyak 5 box dengan harga dari supplier satu boxnya 9.000, sehingga total harga dari supplier yaitu 45.000. Sedangkan saya sebagai reseller akan menjual kembali produk
total harga reseller yaitu 60.000 dan pendapatan awal berasal dari supplier yaitu 45.000. Sehingga 60.000 dikurangi 45.000 mendapatkan hasil 15.000. Jadi pendapatan laba kotor yang diperoleh reseller selama penjualan yaitu sebesar 15.000. Selanjutnya di sini ada laporan neraca reseller dimsum, yaitu terdapat aset dan liabilitas. Pada liabilitas terdapat modal reseller sebanyak 50.000 dan laba kotor sebanyak 15.000, sehingga total liabilitas menjadi 65.000. Sehingga total aset yang dimiliki reseller sebanyak 65.000. Yang terakhir ada laporan laba rugi, di mana pada laporan ini terdapat pendapatan dan beban-beban. Pada pendapatan terdapat pendapatan usaha atau dapat juga dikatakan sebagai laba kotor sebanyak 15.000. Setelah itu terdapat juga beban. Pada beban terdapat beban kuota untuk pemasaran sebesar 10.000. Sehingga pendapatan usaha senilai 15.000 dikurangi beban kuota senilai 10.000 menjadi 5.000. Jadi, laba ataupun rugi yang diperoleh reseller pada usaha ini sebesar 5.000. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana mekanisme dari seorang reseller bekerja dan bagaimana cara menghitung laba ataupun rugi dari seorang reseller. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.